Nah, sekarang kita bicara aplikasi integral. Aplikasi integral ini sudah Anda peroleh juga di SMA. Yang pertama menghitung luas daerah. Menghitung luas itu bisa menggunakan integral. Jadi kalau misalnya ada contoh sederhana gitu, misalnya saya punya segitiga gitu. Nah, segitiga itu dibatasi oleh misalnya ini titik berapa? Titik 4,0, titik A gitu, ini titik O, ini titik B misalnya titik berapa? 4,3. Ini sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau Anda diminta menghitung segitiga ini juga Anda bisa gunakan pakai rumus bahwa luas segitiga OAB itu kan setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 4, tingginya 3. Maka ketemunya 6. Tetapi kalau ini Anda gunakan rumus integral itu, Anda tinggal menentukan kurvanya ini dulu. Nah, kurva ini fungsinya seperti apa? Y sama dengan Fx. Anda tahu bahwa garis OB itu melalui 0,0 dan 4,3, maka gradiennya 3/4. Nah, sebuah garis lurus dengan gradien 3/4 mulai titik 0,0 adalah berapa? 3/4 X. Nah, maka kalau soal yang sama Anda selesaikan dengan rumus integral bahwa OAB itu sama dengan integral dari 0 sampai 4 Fx dx. Nah, 3/4 X. Nah, menggunakan itu maka ketemunya menjadi 3/8 X kuadrat, batasnya 0 sampai 4, maka ketemunya menjadi 3/8 kali 16 itu juga ketemunya 6. Nah, sama dengan ini. Ini hal yang biasa yang sudah kita tentukan itu. Jadi pokoknya integral dalam menghitung luas adalah Fx dx. Lalu yang kedua itu menghitung volume. Menghitung volume benda putar. Nah, menghitung volume benda putar. Jadi contohnya misalnya saya punya garis ini. Nah, katakan garisnya itu melalui melalui 2,0 sama 0,2. Maka persamaan garisnya itu persamaan garisnya itu Y atau X plus Y. Ini kan gradiennya 1 sama dengan 2 kalau nggak salah ini. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 2. Itu kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, X-nya 2. Nah, kalau ini saya putar terhadap sumbu Y gitu misalnya, ini sumbu Y gitu. Kalau ini saya putar terhadap sumbu Y, ini diputar ke sana, itu akan membentuk kerucut. Nah, ini kan akan membentuk sebuah kerucut sebenarnya. Nah, ini tampang 2 dimensi kerucut itu. Maka mencari volumenya itu gini, Anda mengambil bagian kecil dari kerucut itu. Nah, seperti ini. Nah, bagian kerucut itu dianggap seakan-akan itu berbentuk koin gitu. Nah, jadi koin itu uang receh itu kan koin itu. Ini tebal koin itu karena dia sepanjang sumbu Y, itu tebalnya dy. Ini tebalnya dy. Tebalnya dy. Lalu tinggi koinnya itu kan Y. Nah, seperti Y itu dilebarkan setebal dy gitu. Maka volume koin ini, volume koin itu dV. Nah, volume koin itu kalau Anda punya uang receh itu, receh 1000-an itu kan volumenya kan luas alas. Nah, luas alas koin itu kan berupa lingkaran. Itu PR kuadrat, luas alas kali tingginya, tinggi koinnya itu kan dy. Nah, berapa jari-jarinya? Nah, jari-jarinya itu kan ini. Ini jari-jari koin itu ini. Jari-jarinya X. Nah, maka lalu dV itu sama dengan pi
E kuadrat DY. Maka volumenya ketika garis ini diputar terhadap sumbu Y, maka lalu ini VY, maka lalu menjadi pi. Nah, ini biasanya orang apalan gitu bahwa ketika diputar terhadap sumbu Y adalah VY sama dengan pi integral A sampai B misalnya E kuadrat DY. Nah, dengan cara yang sama tinggal dibalik, kalau Anda memutar terhadap sumbu X itu menjadi pi integral AB misalnya, batas ini batas bawah, batas atas, ini batas kiri, batas kanan, apa namanya, Y kuadrat DX. Nah, rumusnya kan ini. Nah, maka untuk menghitung volume benda putar itu, Anda tinggal masukkan rumusnya saja. Maka ini diputar terhadap sumbu Y, maka VY sama dengan pi integral batas Y itu dari 0 sampai 2. 0 sampai 2, lalu E kuadrat DY. E kuadratnya diperoleh dari mana? E kuadratnya diperoleh dari ini. Ini X-nya kan 2 min Y. Nah, X-nya diganti 2 min Y. Maka lalu pi 0 sampai 2, ini 2 min Y kuadrat DY. Nah, dan seterusnya. Nah, Anda bisa membuktikan bahwa jawaban ini itu sama dengan kalau Anda menghitung volume kerucut dengan menggunakan rumus geometri ruang itu, bahwa volume kerucut kan sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, sama dengan sepertiga. Nah, ini kalau diputar gini, luas alasnya kan berupa lingkaran dengan jari-jari 2. Jari-jarinya 2, maka sepertiga pi 2 kuadrat, tingginya 2. Maka ketemunya menjadi ini 4 kali 2, 8. 8 per 3 pi. Nah, buktikan bahwa 8 per 3 pi itu ketemunya integral ini juga. Ya, dibuktikan bahwa jawaban Anda ini 8 per 3 pi. Seperti itu. Jadi beberapa bangun ruang itu yang sudah ada rumusnya itu bisa Anda buktikan dengan menggunakan integral volume benda putar. Anda mengenal volume bola. Volume bola itu 4 per 3 pi r pangkat 3. Nah, Anda bisa buktikan bahwa volume bola itu 4 per 3 pi r pangkat 3 itu kan sebenarnya berasal dari sebuah lingkaran yang diputar. Jadi kalau saya punya lingkaran, pokoknya anggap lingkaran itu kan E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau ini kamu putar terhadap sumbu X, itu kan jadi Vx sama dengan pi integral AB Y kuadrat dx. Nah, Y kuadratnya kan itu menjadi pi batas kiri sampai batas kanan kan berarti min R sampai R. Y kuadrat kan R kuadrat min E kuadrat dx. Nah, ini ketemunya mestinya 4 per 3 pi R pangkat 3. Karena ini volume bola. Nah, jadi mudah. Jadi banyak rumus geometri ruang yang bisa dibuktikan dengan mudah itu dengan menggunakan konsep volume benda putar. Itu yang kedua. Terus yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, aplikasi dari integral itu bisa digunakan untuk menghitung panjang busur. Ini juga menarik ini. Jadi panjang busur. Yang ketiga itu menghitung panjang busur. Ini salah satu aplikasi kalkulus yang luar biasa itu menghitung panjang busur. Jadi kalau gini, kalau Anda punya kurva sembarang, Anda punya fungsi sembarang itu, misalnya gini, pokoknya sembarang ini. Kemudian kamu pengen ini fungsi fx itu. Terus kamu pengen ngitung ini atau y. Kamu menghitung ini panjangnya ini berapa. Jadi bukan ya kalau ini berupa tampar atau tali kan ditarik pakai
penggaris lalu panjangnya berapa, selesai. Tapi masalahnya kan ini sebuah kurva. Nah, caranya itu mudah sekali. Anda buat garis singgung. Anda buat garis singgung sembarang itu. Kemudian garis singgung itu kamu bikin, dari garis singgung itu kamu bikin segitiga. Sisi miring ini itu diangkat sebagai ds, itu nanti mewakili panjang busur yang akan kamu hitung. Rasanya mustahil ya bahwa ini sebuah lengkungan diganti dengan garis lurus, tapi nggak apa-apa, memang di kalkulus kan ada banyak pendekatan. Ini ds, lalu ini sepanjang sumbu X itu namanya dx, ini dy. Nah, habis itu pakai Pitagoras bahwa ds kuadrat itu sama dengan dy kuadrat plus de kuadrat. Kemudian dx-nya kamu keluarkan, lalu ini menjadi dy kuadrat, de kuadrat. Gitu kan? Lalu tambah 1. Tambah 1, maka sebelah kiri sama sebelah kanan kalau di akar ini tadi ds, ini di akar jadi dx, ini di akar jadi akar. dy kuadrat, de kuadrat itu kan dy de kuadrat. Yang tidak lain adalah y aksen. Nah, integral dari S itulah yang disebut dengan panjang busur. Nah, sebelah kiri diintegralkan jadi S, sebelah kanan diintegralkan jadi integral, tergantung Anda pengen batas berapa yang Anda cari. Lalu akar, ini 1 plus, ini saya tulis di depan kan nggak apa-apa karena komutatif kan. Lalu ini Y aksen kuadrat. Nah, gini, hanya begini rumus panjang busur. Anda bisa ngecek kebenaran rumus ini, meskipun ini diturunkan dari bentuk yang tidak masuk akal bahwa sebuah lengkungan diganti dari garis lurus, tapi itu akan menghasilkan jawaban yang benar. Contoh sederhana tadi, misalnya tadi kan saya punya ini segitiga tadi, masih ingat yang tadi, nanti diputar lagi. Ini berapa tadi? 4,0, ini 4,3, ini tadi persamaannya 3/4, gitu. Kalau Anda pengen mencari berapa panjang OB gitu, ya panjang OB jelas 5 karena ini 4, ini 3, ini 5 karena Pitagoras. Tapi Anda bisa menggunakan panjang OB dengan menggunakan itu yang baru saja saya sampaikan itu. Maka S-nya, SOB itu sama dengan integral. Nah, batasnya adalah dari 0 sampai 4. 0 sampai 4 akar 1 plus, nah ini Y aksennya kan 3/4. 3/4 kuadrat DE, lalu sama dengan akar 0 sampai 4, 16 tambah 9/16 dx, itu kan sama dengan integral 0 sampai 4, 5/4 dx. Nah, integral 5/4 kan jadi 5/4 x. Batasnya 0 sampai 4, nah ketemunya 5. Persis hasil kalau OB itu kamu selesaikan dengan rumus Pitagoras bahwa OB sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat yang sama dengan 5. Ya, gitu ya. Jadi sampai di sini untuk topik aplikasi integral. Terima kasih atas perhatian.